Lihat baju-baju mereka. Apa yang dituju sebenarnya? Menghancurkan Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa kita. Ini ada lorong di bawahnya yang kalau kita masuk, ini lorong isinya. What do you want to see in the end? What would make you happy? To see the temple built at the Temple Mount, where the Dome of the Rock is the holy of holiness. We believe and we trust God and we believe God, that it will happen. And we need to do everything that it will happen in our days. Rencana mereka, ini pembukaan ya, pembangunannya Al-Aqsa untuk siapa? Al-Aqsa untuk Ishak, sedangkan Masjidil Haram untuk Ismail. Dua-duanya adalah putra Nabi Ibrahim. Berarti Al-Aqsa milik umat Islam. Confirm. Dan ditentukan juga oleh PBB, UNESCO. Ya, sejak tahun 2008 kalau saya tidak salah telah menetapkan situs Al-Aqsa adalah milik umat Islam yang tentukan PBB. Lihat ya, yang udah diajarkan sama mereka di kelas-kelas tuh ya, kejahatan mereka ya, kebiasaan mereka, kebiadaban mereka. Dari awal mula, inilah kejadiannya di zaman sekarang. Mulai 611, Masjidil Aqsa diambil oleh Kisra dari Persia. 2621 Nabi menyinggahinya pada waktu peristiwa Isra Mi'raj. 628 diambil Raja Heraklius dan 638 saya udah ralat revisi 636 dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Ini salah satu sudut yang sangat dinanti, yang sangat diminati oleh mereka, yaitu tiang-tiang original dari zaman pemerintahan Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman. 930 oleh Nabi Daud, oleh Nabi Sulaiman, dan ini yang tiang aslinya. Yang tadi saya lengkapi lagi, kemudian sepeninggalan Nabi Sulaiman diambil oleh Nebukadnezar, kemudian diambil oleh Cyrus dari Persia, diambil oleh Yunani, diambil oleh Romawi. Dan Masjidil Aqsa itu semua. Ada Masjid Qibli, ada Masjid Marwani, namanya Komplek Masjidil Aqsa, ada Masjid Sakhra, di menara di belakang ini ada Masjid Burak, di bawah Masjid Al-Marwani ada Masjid Al-Qadim. Jadi di situ Komplek Masjidil Aqsa, bukan berdiri tunggal. Ini semua yang akan diambil oleh mereka, Bapak Ibu sekalian. Wake up. Dan selama ini yang melindungi Masjidil Aqsa adalah pejuang dari Gaza. 73 tahun mereka menebarkan teror. 73 tahun. Ketika Hamas berhasil membalas, tiba-tiba dunia menyalahkan Hamas. Apa ini? 1095 diambil oleh Kristen Eropa, 1099 pembantaian oleh orang Kristen terhadap semua agama yang ada di sana. 1187 dibebaskan oleh Sultan Salman. Jadi sejarah mencatat semua ini urusan Al-Aqsa, bukan urusan semata-mata yang lain. Ada konflik agama, ya. Ada konflik tanah, ya. 1192 perjanjian Ramallah dibuat, bahwa di bawah perjanjian otoritas orang Islam aman, karena sinagoga dibangun untuk Yahudi hanya 100 meter setelah pintu keluar Masjidil Aqsa. Tahun 1700 dibangun sinagoga pertama, sinagoga Hurfa namanya, buat Yahudi beribadah. Dibangun juga tahun 326 gereja pertama di dunia, nama gerejanya Gereja Holy Sparter. Jadi di bawah pemerintahan Islam, orang Yahudi silahkan ibadah di tempatnya. Orang Kristen silahkan ibadah di tempatnya. Orang Islam silahkan ibadah di Masjidil Aqsa. Damai, tentram. Sampai kapan? Sampai kedatangan bangsa terkutuk. 1776 memproklamirkan gerakan Zion. Zion itu artinya comeback, kembali untuk dikuasai Yerusalem, menguasai. 1896 Theodor Herzl ini memprakarsai eksodus Yahudi ke Yerusalem dengan memperkenalkan gerakan beli paksa. 1917 Menlu Inggris keturunan Yahudi Sir Arthur James Balfour dan Zionis Inggris Rothschild bersatu ya dengan Allenby, bersatu memperkokoh untuk lobi PBB untuk mengambil itu. 1930 baru ada eksodus dikawal Inggris dan Amerika, dan bangsa Palestina mempersilahkan mereka masuk. Nggak apa-apa, silakan masuk. Baru tahun 47 PBB secara sewenang-wenang membagi dua wilayah Arab dan Yahudi. Baru kemudian tahun 48 David Ben-Gurion memproklamirkan berdirinya negara Israel. Disetujui oleh Sir Harry Truman,
Presiden Amerika pada waktu itu. Lihatlah yang terjadi pada saat ini. 15 Mei, Lebanon, Suriah, Jordan, Mesir, Irak menggempur Israel, tapi Israel dibantu Amerika, dibantu Inggris, menguasai 77% seluruh wilayah Palestina. 30 waktu saya buat ini, saya koreksi, ada 38 resolusi PBB yang dibantah. Akar masalahnya di mana? Akar masalahnya di sini. Saya mau post. Over 100 years ago, the Jewish people began their long migration back to Palestine. Ya, Pak, maaf, Then, the biggest war the world has ever seen, mereka the yang terlibat First dalam World peperangan War Holy in Land. 1914, means that the Jews are to Semua yang come terlibat closer. pasti ngomongnya tanah suci Palestina, tanah suci, tanah suci, tanah suci. Apa yang dimaksud tanah suci di sini? Ya Al-Aqsa. Tadi sampai di mana tuh? And the only way is that I've got to fight to free my country. But the Arabs aren't going to concede their country and also start fighting. In 1947, the UN meets to vote on a solution. Europe and America had limited Jewish immigration, and thousands are living in refugee camps. Yet recent images of the Holocaust are fresh in the minds of many Americans. President Truman recalls his feelings. It is my attitude that the American government couldn't stand idly by while the victims of Hitler's madness were not allowed to build new lives. Zionists lobby the UN delegates to vote yes. The United Kingdom, abstain. The United States, yes. The resolution of the DUC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Palestina terdesak, sebagian mengungsi ke Lebanon dan Jordan, begitu, dan Mesir, ya, maaf, sebagian mengungsi ke Lebanon, Jordan, dataran tinggi Golan di Jordan, ya, di Lebanon, kemudian West Bank di Jordan dan Gaza di Mesir, ya. Tahun 67 perang 6 hari dan kemudian mereka menguasai Gaza, Golan dan tepi barat. 69 Arafat mendirikan PLO dan lihatlah perbedaannya itu loh. Tembok-tembok dibangun terus. Lihatlah yang tempat kumuh adalah Palestine. Ya. Nanti saya tunjukin sebentar lagi. Yom Kippur perang 82 ya, serang Lebanon, lebih dari 1.000 orang Palestina dibantai di sana. 87 Intifada Hamas ya, yang merupakan Ikhwanul Muslimin awalnya, merupakan perang. Tahun 96 Netanyahu menang pemilu ya, dan membantai orang Palestina sampai sekarang. Lihat. Ini ada sebuah dokumen yang saya dapatkan, Government of Palestine, pemerintah Palestina. Masuk ke Tel Aviv, yang stempel adalah Government of Palestine. Seperti yang saya tayangkan pada waktu itu di televisi, saya punya koin mata uang, dolar kertas dan koin. Mata uang ini bertuliskan Palestina tahun 1927. Kemana Israel? Belum ada. Belum ada, Pak. Belum ada Israel itu. Ya. Dan inilah yang terjadi ya, pembagian wilayah, kemudian tahun 67, kemudian tahun 2000 dan 2014 tinggal segini. Yang sangat menyakitkan hati tadi disebut Holocaust. Saya udah sampai ke tempat itu. Dan katanya Holocaust yang mati berapa? 16 juta dibantai. Saudara, dengan sangat mudah kita masuk ke Google zaman sekarang. Ya, kalau kita masuk ke Google, masuk zaman sekarang aja, kita lihat berapa jumlahnya. Tahun 48 populasi penduduk Yahudi sedunia 806.000. Tahun 49 1.174. Tahun 50 1.370. Saya ada datanya, Pak. Gampang kok diakses tentang populasi Yahudi di dunia. Kok tahu-tahu di Holocaust itu mati 16 juta orang? Mana dia? Orang jumlah penduduknya nggak ada kok sampai segitu. Dan kita pernah bahas habis-habisan di televisi soal itu. Bohong sekali. Holocaust memang ada, tapi tidak sedahsyat yang diceritakan itu, saudara. Ya, populasi
ya populasi Yahudi, ada semuanya. Dan inilah tujuannya, dibacaannya Israel Al-Kabir, Israel Raya. Ini tujuannya. Ini tujuannya. Batas atas sampai Damaskus, batas kanan sampai Baghdad, batas bawah sampai Al-Jubai. Ini udah pemerintah Saudi Arabia, di atas Riyadh, dan batas ini. Dan ini semuanya, semua adalah rencana Israel. Seluruh Irak, seluruh hampir separuh daripada Suriah, seluruh Jordan, ini Tabuk, ini Saudi Arabia. Inilah rencananya. Lihat baju-baju mereka. Lihat baju-baju mereka. Apa yang dituju sebenarnya? Menghancurkan Masjidil Aqsa. Jadi wake up, sadar gitu loh. Yang mereka cari itu adalah menghancurkan Gaza. Karena apa? Karena di sana ada senjata yang akan terus menghantam kalau dia coba-coba ganggu Masjidil Aqsa. Lihat planning itu. Lihat rencana itu. Lihat rencana mereka. Ini Masjidil Aqsa yang sekarang, ini rencananya. Ini foto-fotonya. Ini rencananya. Ini sudah ada Bapak Ibu sekalian, wake up, bangun. Ini Masjidil Aqsa kita. Ini ada lorong di bawahnya yang kalau kita masuk, ini lorong isinya. Ini dasar daripada Masjidil Aqsa. Sudah seperti ini kondisinya. Ditaruh lampu-lampu, ditaruh tempat untuk pertemuan. Ini pertemuan mereka. Come on saudaraku sekalian. Yang mereka mau ambil itu adalah Masjidil Aqsa kita. Peninggalan Rasulullah. Terus kita bilang, ini kan bukan urusan umat Islam. Astagfirullahaladzim. Tadi udah saya ceritakan bagaimana Masjidil Aqsa kemuliaannya dalam Islam. Kiblat kita pertama. Ini rencananya. Dan lihat, gambar-gambar ini sudah ada. Akan dibuat seperti tempat wisata. Ini rencananya saudara. Al-Aqsa kita tuh bakal hilang. Kalau itu terjadi, apa yang terjadi saudara? La haula wala quwata illa billah. Tinggal kita semua menanggung dosanya. Karena telah menghabisi warisan Rasulullah SAW, kiblat pertama umat Islam yang diperebutkan di setiap masa. Tidak pernah Masjidil Haram diperebutkan sedemikian dahsyatnya seperti Masjidil Aqsa.